Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini berjudul Ajaran yang Sehat. Bacaan kita terambil dari Injil Matius pasal 7, ayat 15 dan 16 yang berbunyi demikian. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebuah survei dari lembaga Gallup menyatakan bahwa generasi milenial dan generasi Z di Amerika lebih suka mengaku dirinya sebagai seorang ateis atau LGBT. Sebuah lembaga pelayanan yang berfokus pada pelayanan anak muda bernama Dare to Share menyatakan bahwa mereka memperkirakan pada tahun 2050 nanti akan ada 35 juta remaja yang diperkirakan akan meninggalkan agama termasuk kekristenan. Sungguh mengerikan, bukan? Apa penyebabnya? Apakah karena ajaran agama dan kekristenan tidak lagi menarik buat generasi muda? Jawabnya bukan hanya tidak menarik atau tidak relevan, tetapi agama juga dipandang tidak konsisten lagi dengan nilai-nilai yang diajarkannya. Bagaimana tidak? Akhir-akhir ini banyak orang yang tampil beringas dengan memakai atribut agama dan berjuang membela agama. Agama berubah wajah menjadi alat pemaksa orang untuk menjadi pengikut setia atau musuh selamanya. Nama Tuhan dibawa-bawa untuk mengutuk sesamanya. Orang di brainwash untuk hidup dalam kecurigaan dan kebencian dengan politik identitas dan agama. Kata-kata kasar, cacian, dan permusuhan justru paling banyak lahir dari mulut para pemimpin agama. Ini yang membuat anak-anak muda menjadi muak dengan agama dan ajaran agama. Bagi mereka, agama tak ubahnya hanya sebagai alat bagi kepentingan politik dan kerakusan akan kekuasaan. Ya, itulah fenomena mendunia yang bakal menggerus anak-anak muda dari kesadaran akan Allah. Ini tidak menyasar pada agama tertentu. Ini ada juga di semua agama, bahkan di dalam kekristenan juga. Karena itu, melalui renungan ini, kita kembali membunyikan lonceng kesadaran gereja untuk sungguh memperhatikan dan menggembalakan generasi mudanya. Ada dua catatan penting yang hari ini hendak kami sampaikan. Yang pertama, ingat, Tuhan Yesus pernah berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang kedua, ada beberapa tukang jampi Yahudi yang meniru-niru Rasul Paulus saat mengusir roh jahat. Katanya, aku menyumpai kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Apa artinya kedua kutipan tersebut di atas? Apa relevansinya bagi konteks anak muda yang muak dengan agama? Kepada anak muda dan umat di gereja untuk mengalami kasih Tuhan dan bukan sekedar pengikut pendeta. Ajarkan bahwa kekristenan itu bukan atribut atau kata benda, melainkan kata kerja. Bukan agama, status, atau label, melainkan kuasa. Lalu kuasa tentang apa? Yang pertama, kuasa untuk mendemonstrasikan kasih. Rasul Paulus mengatakan di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan. Itulah batu ujinya. Perilaku hidup beriman yang sejati ada pada 5 karya nyata seperti yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Saling menasihati, bukan menghujat. Saling menguatkan, bukan menjatuhkan. Ada roh yang mempersatukan, bukan memecah belah. Ada kasih mesra, bukan memaki. Dan belas kasihan, bukan penghakiman. Jika ada ajaran yang menyerukan kebalikan dari semuanya itu, tentulah bukan dari Kristus dan gerejanya. Yang kedua, kuasa untuk mengosongkan diri.
Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Apa artinya? Artinya jangan sombong, jangan merasa benar sendiri, jangan mudah menghakimi dan menyumpahi orang lain. Melainkan beranilah untuk mengosongkan diri, untuk menganggap yang lain lebih utama, dan sadar bahwa segala sesuatu yang kita miliki ini hanyalah anugerah kasih karunia Allah. Jika hal ini kita sadari dan jaga terus, maka niscaya kita akan mendapati bahwa hidup beragama itu sesuatu yang menyenangkan dan berkontribusi positif bagi hidup bersama sebagai sebuah bangsa. Karena ada kerinduan untuk terus berbuat kebaikan dan hanya kebaikan semata bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.